Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi di kelas bahasa bersama Ibu Raisya. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal kelas 11 Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka karena sebentar lagi kita akan menempuh ujian semester ganjil. Nah, di sini untuk Ananda yang ingin mencoba untuk mengetahui kemampuan Ananda, silakan terlebih dahulu kerjakan kuisis yang sudah ada di link di bawah ini. Setelah itu baru Ananda saksikan pembahasannya. Sudah bisa dimulai? Mari kita mulai. Nah, di sini sudah ada soal yang pertama mengenai kata hubung. Jadi sebuah tips ketika Ananda mengerjakan soal bahasa Indonesia dan Ananda dihadapkan dengan teks yang sangat panjang, silakan baca terlebih dahulu pertanyaannya, baru nanti kita baca teksnya. Ini berguna agar Ananda tidak berulang kali membaca teks. Sehingga kita sudah tahu ketika membaca teks, kita sudah tahu apa yang diminta untuk menjadi pertanyaannya. Di sini yang ditanya adalah kata hubung yang digunakan sebagai penanda penegasan ulang tesis dalam teks di atas adalah. Jadi yang ditanya adalah kata hubung sebagai penanda penegasan ulang. Nah, sebenarnya dari sini tanpa kita baca teks saja, kita sudah tahu apa yang diminta oleh penegasan ulang. Nah, untuk lebih afdol, mari kita baca teksnya. Bahasa Indonesia sebenarnya mampu menjadi bahasa kedua ASEAN setelah bahasa Inggris. Ada banyak negara ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia di negaranya. Sebut saja Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Selain itu, di Vietnam, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan bahasa Inggris. Bahkan, di Australia, bahasa Indonesia dijadikan sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah setingkat SMP dan SMA. Jadi, sudah sewajarnya bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa internasional di kawasan ASEAN. Nah, di sini dilihat atau ditanyakan mengenai kata hubung yang digunakan sebagai penanda penegasan ulang. Sini perlu kita garis bawahi. Nah, penegasan ulang itu adalah bagaimana kita menegaskan kembali atau memberikan konklusi terhadap pertanyaan atau pernyataan yang sudah ada di atas atau yang ada sebelumnya. Di sini ada beberapa pilihan, ada selain itu. Nah, lalu ada jadi, ada iyalah, dan juga ada kata jika. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah kalau selain itu ini adalah konjungsi penambahan. Nah, misalnya kapan kita gunakan? Ketika kita ingin menambahkan sesuatu di belakangnya. Sedangkan jadi, ini kita gunakan ketika kita ingin menegaskan kembali apa yang akan kita kerjakan atau apa yang ingin kita simpulkan seperti itu. Kalau iyalah, ini adalah konjungsi Venetian ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, misalnya kursi ialah tempat untuk duduk misalnya. Kalau jika, ini adalah persyaratan. Jika bla bla bla, maka seperti itu. Nah, jadi jawaban manakah yang paling tepat? Benar sekali, jawabannya adalah jadi. Nah, di sini bisa kita lihat ya penjelasannya. Untuk selain itu tadi ada di mana? Nah, ini kalau simpulan, ini ada jadi. Lalu ada lagi tadi jika maka. Jika maka itu untuk sesuatu yang persyaratan. Selain itu, ini penambahan. Bisa dipahami bukan? Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Di sini kita terbaca terlebih dahulu pertanyaannya. Di dalam kutipan tersebut, kalimat yang tidak koheren ditunjukkan oleh kalimat nomor. Di sini kita lihat pertanyaannya adalah kalimat yang tidak koheren. Apa itu tidak koheren? Nah, seringkali koheren ini disandingkan dengan kohesi. Koheren ini disebut juga dengan tidak padu atau kepaduan di dalam kalimat. Jadi ketika ditanya kalimat yang tidak koheren, berarti yang ditanya adalah yang tidak padu. Yang tidak padu sama dengan kalimat sumbang atau kalimat yang tidak nyambung. Nah, sekarang mari kita baca.
Begitu masuk ke dalam ruangan berkonsep indoor ini, akan terlihat pemandangan kupu-kupu indah yang asyik berterbangan dan hinggap di beberapa bunga dan tanaman dan diatur agar tidak terbang keluar. Oleh karena itu, taman itu ditutup dengan jaring-jaring rapat. Bagi yang suka fotografi, taman ini biasanya jadi pilihan untuk berburu foto kupu-kupu cantik. Beberapa spot tertentu juga digunakan untuk berfoto bersama ratusan kupu-kupu. Beragam kerajinan tangan seperti bros berbentuk kupu-kupu menjadi oleh-oleh khas eduwisata ini. Nah, di sini kita lihat paragraf mana yang tidak berhubungan satu sama lain. Nah, kita lihat dari awal ya. Di sini dikatakan begitu masuk ke dalam ruangan berkonsep indoor akan terlihat pemandangan kupu-kupu indah yang asyik berterbangan. Oke. Lalu diatur agar tidak terbang keluar itu si kupu-kupunya. Oleh karena itu taman itu ditutup dengan jaring-jaring rapat. Lalu bagi yang suka fotografi, taman ini disajikan atau digunakan untuk berburu foto kupu-kupu yang cantik. Beberapa spot tertentu juga digunakan untuk berfoto bersama ratusan kupu-kupu. Sedangkan yang kelima, beragam kerajinan tangan. Bros kupu-kupu menjadi oleh-oleh khas eduwisata ini. Ini sepertinya tidak nyambung ya, yang kalimat nomor 2. Jadi kok nomor 5. Jadi jawabannya yang nomor 5. Kenapa dia tidak padu atau tidak nyambung? Karena di awal itu dijelaskan bahwasannya kupu-kupunya cantik, indah, tidak diizinkan terbang keluar. Otomatis maksudnya kupu-kupu itu di sana sangat dijaga. Jadi ketika di sini dikatakan bahwa kupu-kupunya dijadikan untuk bros, ini sangat tidak sesuai dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, untuk mengingat kembali materi kohesi dan koherensi, di sini sudah dijelaskan beberapa penjelasan. Kohesi itu maksudnya adalah mengandung satu gagasan utama, lalu semua informasi itu mendukung gagasan utama, dan kalimat-kalimat tersebut berhubungan erat dengan gagasan utama. Jadi kalimat-kalimatnya merujuk pada kalimat pertama. Contohnya, terjadi pengulangan kata dari kalimat sebelumnya, seperti misalnya kita menjelaskan tentang gempa, maka akan sering kali terdengar kata-kata gempa beberapa kali. Misalnya, gempa terjadi di Aceh pada tahun sekian. Gempa yang terjadi berskala Richter berapa bla 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 misalnya. Gempa. Nah, itu adalah pengulangan kata yang menunjukkan bahwasannya itu adalah topik yang dibahas. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat. Nah, ini menandakan bahwasannya misalnya kita tambahkan selain itu, oleh karena itu, seperti itu. Itu menandakan adanya kohesi di dalam kalimat tersebut. Lalu ada kata ganti orang. Nah, ini merujuk misalnya dia adalah seseorang yang baik untukku. Dirinya misalnya adalah seseorang yang tidak bisa kulupakan. Nah, kata ganti orang ini juga merupakan petunjuk bahwa paragraf tersebut kohesi, dan kata ganti tunjuk seperti ini dan itu. Sedangkan kalau koherensi ini adalah kepaduan makna. Apakah makna antar paragraf tersebut padu atau tidak, nyambung atau tidak. Makna kalimat berikut berkaitan dengan makna kalimat berikutnya. Contohnya ada pengulangan makna informasi pada kalimat berikutnya, dan kalimat kedua dan kalimat selanjutnya selalu berkaitan. Nah, jadi untuk yang lebih sulit dipahami sebenarnya yang koherensi, karena kadangkala ketersambungan atau kepaduan paragraf itu kadang terlihat dari maknanya juga. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 3. Nah, kita baca terlebih dahulu. Kalimat fakta dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor. Nah, berarti di sini ditanyakan kalimat fakta ya. Masih ingat kalimat fakta? Kalimat fakta itu adalah kalimat yang benar-benar terjadi, bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, kita baca dulu paragrafnya. Udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21%. Ini fakta. Ya, karena terlihat bisa dibuktikan kebenarannya dengan dia menunjukkan angka di sini. Lalu yang kedua, itu ada kadar tersebut harus tetap terpelihara. Nah, ini bisa dijelaskan bahwasannya ini merupakan pendapat ya. Kata siapa harus tetap dipelihara? Nah, ini kan pendapat seseorang. Namun setiap tahun dunia industri akan menghabiskan kira-kira 41% oksigen untuk menggerakkan roda perindustriannya. Nah, di sini kenapa dikatakan sebagai opini juga? Karena ada kata kira-kira di sini.
yang menunjukkan bahwa itu belum pasti. Kalau dituliskan dalam bilangan nyata, oksigen dihabiskan oleh industri kurang lebih 400 ton. Nah, ini juga menunjukkan belum pastinya ya angka tersebut. Meskipun bilangan itu cukup besar, keadaan itu belum sampai membuat kita sesak napas. Nah, ini belum tentu karena setiap orang beda-beda. Nah, ini juga merupakan opini. Jadi yang di sini pasti fakta adalah kalimat nomor pertama. Nah, ketika kita pelajari kembali mengenai fakta dan opini, masih ingat mengenai fakta dan opini? Fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini belum dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta sifatnya objektif, sedangkan opini subjektif. Lalu fakta menggunakan kata yang sudah pasti, sedangkan opini menggunakan kata-kata yang tidak pasti seperti kira-kira, mungkin, rasanya, barangkali, sepertinya, tampaknya, gitu ya. Lalu fakta itu menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Sedangkan opini menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Lalu fakta menjawab pertanyaan. Pernyataannya berdasarkan peristiwa nyata, riset, atau pengamatan. Sedangkan opini, pernyataannya berdasarkan saran, gagasan, atau pendapat pribadi. Fakta datanya bersifat akurat, sedangkan data bersifat kurang akurat. Lalu fakta merupakan pendapat setiap orang itu sama, karena pasti bisa dibuktikan kebenarannya, jadi hanya ada satu fakta. Sedangkan opini, pendapat setiap orang itu berbeda-beda. Bagaimana? Sudah bisa dipahami mengenai fakta dan opini? Mudah tentunya ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 4. Paragraf di atas termasuk paragraf, berarti yang ditanyakan adalah jenis paragrafnya paragraf apa. Seperti yang kita ketahui, jenis paragraf itu ada deduktif dan juga induktif, serta ada satu lagi sebenarnya campuran. Jadi ineratif ini tidak termasuk jenis paragraf, jadi bisa kita eliminasi di awal. Lalu variatif ini juga bukan, berarti dua ini hanya pengecoh saja. Sekarang mari kita baca teksnya. Setiap orang dilahirkan dan dibesarkan di dalam lingkungan keluarga. Tidak seorang pun di dunia ini yang tidak menyadari kehidupan di dalam keluarga meskipun keadaannya berbeda-beda. Wujud cinta kasih orang tua adalah membina anaknya dengan baik. Sebab secara alamiah orang tua mempunyai rasa cinta kepada anaknya, bagaimanapun orang tua tetap akan memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang. Nah, di sini kira-kira apa ya jawabannya? Nah, deduktif ini kalimat utamanya ada di awal, sedangkan induktif kalimat utamanya ada di akhir. Kalau deduktif, jika biasanya kita mulai dari induktif dulu, jika induktif ini biasanya ditandai dengan kata jadi atau akhirnya. Nah, ada kesimpulan atau penegasan ulang di akhir paragraf, itu biasanya induktif. Tapi seringkali jika tidak ada kata jadi atau kesimpulan di akhir paragraf, itu merupakan deduktif. Jadi kita cek kembali. Di sini tidak ada ya, bagaimanapun orang tua akan tetap memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang. Tidak ada penguatan seperti jadi dan lain sebagainya. Dan kita lihat di awal. Setiap orang dilahirkan dan dibesarkan di dalam lingkungan keluarga. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya setiap orang dibesarkan dalam lingkungan keluarga. Tidak seorang pun di dunia ini yang tidak memahami keluarga. Nah, di sini juga masih membahas keluarga yang tentunya berarti masih mengacu kepada kalimat pertama, ya. Keadaannya juga. Nah, biasanya ada katanya ini merupakan acuan dan acuannya adalah kalimatnya sebelumnya. Jadi bisa dijelaskan bahwasannya jenis paragraf ini adalah deduktif. Oke, kita bahas kembali materinya mengenai paragraf deduktif dan induktif. Kita ingat ya, bahwasannya paragraf deduktif itu kalimat utamanya di awal. Nah, sedangkan paragraf induktif itu kalimat utamanya ada di akhir. Nah, kita lihat kembali, apa sih itu kalimat utama? Kalimat utama itu ia mengandung gagasan pokok, dan biasanya jika ada kalimat lainnya, itu adalah yang mengacu kepada si gagasan pokok tersebut atau kalimat yang hanya melengkapi informasi saja. Jadi, biasanya jika kalimat utama itu ada yang di awal yang disebut dengan deduktif, dan ada yang di akhir disebut dengan induktif. Jika di awal, ini adalah kalimat-kalimat berikutnya mengacu kepada kalimat utama tersebut, sedangkan kalau induktif ini biasa ditandai dengan kata jadi, atau kesimpulannya, atau akhirnya.
Kita masuk kepada soal nomor 5. Nah, di sini masih sama ya, dia masih menanyakan bentuk dari paragraf. Paragraf di atas merupakan paragraf. Nah, kita baca dulu. Bagi peserta yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, tentu akan dijatuhi sanksi pada pelanggarannya. Adanya aturan yang ditetapkan oleh panitia ini dilakukan untuk menunjang ketertiban peserta yang mengikuti acara tersebut. Jadi, wah ada kata jadi nih, setiap peserta dan panitia wajib menaati peraturan yang berlaku agar acara terselenggara dengan lancar. Jadi ini sudah pasti induktif. Jika masih belum jelas, silakan dipelajari materi ini ya. Oke, baiklah, itulah pembahasan soal kuisis kita nomor 1 sampai dengan 5. Nantikan pembahasan nomor 6 dan sampai 10 setelah ini. Semangat ya belajarnya, semoga ujian Anda dan dipermudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.